Halo sahabat Cek Fakta, selamat datang kembali di channel yang selalu menghadirkan fakta, analisis, dan insight mendalam seputar olahraga, khususnya sepak bola. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sedang hangat diperbincangkan. Meskipun timnas Indonesia baru saja kalah dari Arab Saudi, apakah masih ada peluang lolos ke Piala Dunia 2026? Banyak penggemar bertanya-tanya, apakah kekalahan ini menutup semua harapan atau justru menjadi pelajaran berharga untuk strategi tim ke depannya? Di video ini, kita akan membahas skenario realistis, strategi yang harus diterapkan, dan langkah-langkah yang bisa membawa Indonesia mewujudkan mimpi besar ini. Pastikan kalian menyimak sampai akhir karena pembahasan ini sangat penting bagi masa depan sepak bola Indonesia. Kekalahan dari Arab Saudi memang terasa berat bagi timnas Indonesia dan para penggemar. Arab Saudi merupakan salah satu tim kuat di Asia, dengan pengalaman bermain di Piala Dunia dan kompetisi internasional lainnya. Mereka memiliki kualitas teknis, strategi, dan disiplin yang tinggi. Namun, sepak bola adalah permainan yang dinamis dan satu kekalahan tidak serta-merta menutup jalan menuju Piala Dunia. Disinilah pentingnya memahami skenario dan strategi yang bisa membuat Indonesia tetap punya peluang. Pertama-tama, mari kita lihat konteks klasemen dan perhitungan poin di babak kualifikasi. Dalam sistem kualifikasi Piala Dunia 2026, setiap pertandingan masih memiliki pengaruh besar terhadap peluang tim. Indonesia masih bisa memanfaatkan pertandingan-pertandingan berikutnya untuk mengumpulkan poin maksimal. Salah satu skenario realistis adalah fokus pada kemenangan melawan tim yang sebanding atau memiliki ranking lebih rendah, sambil memanfaatkan peluang hasil seri atau kekalahan tipis dari tim yang lebih kuat. Selain itu, perbedaan gol menjadi faktor krusial. Di kualifikasi internasional, selisih gol sering menjadi penentu jika poin antar tim sama. Oleh karena itu, timnas Indonesia perlu merancang strategi agar tidak hanya menang, tetapi menang dengan selisih gol yang optimal. Ini berarti setiap gol harus dimaksimalkan, sekaligus menjaga pertahanan agar tidak kebobolan. Strategi menyerang cepat di sayap, memaksimalkan peluang striker, dan pemanfaatan tendangan bebas atau bola mati menjadi kunci dalam meningkatkan selisih gol. Langkah berikutnya adalah analisis lawan dan strategi adaptif. Kekalahan dari Arab Saudi memberikan insight berharga. Kelemahan tim bisa diidentifikasi dan diperbaiki. Misalnya, Indonesia perlu meningkatkan koordinasi lini belakang, memperkuat pressing di lini tengah, dan memastikan transisi cepat dari bertahan ke menyerang. Dengan adaptasi taktik yang tepat, tim bisa menghadapi lawan berikutnya dengan strategi yang lebih matang dan peluang kemenangan lebih tinggi. Salah satu aspek penting yang harus diperhatikan adalah penempatan pemain sesuai kelebihan mereka. Indonesia memiliki beberapa pemain cepat di sayap, gelandang kreatif yang mampu membuka peluang, dan striker yang tajam di kotak penalti. Memaksimalkan potensi ini berarti menempatkan mereka pada posisi strategis yang memungkinkan mereka berkontribusi maksimal. Formasi seperti 4-3-3 atau 4-2-3-1 bisa diterapkan untuk menjaga keseimbangan antara menyerang dan bertahan, sekaligus memanfaatkan kekuatan pemain. Selain taktik, mental bertanding menjadi faktor penentu. Kekalahan bisa memengaruhi motivasi pemain, namun hal ini juga bisa menjadi momentum untuk membangun mental juara. Pelatih dan staf harus mampu memotivasi pemain agar tetap percaya diri, disiplin, dan fokus pada setiap laga berikutnya. Mental yang kuat akan membantu pemain menghadapi tekanan lawan, tetap tenang dalam membangun serangan, dan tidak mudah kehilangan konsentrasi saat menghadapi situasi kritis. Pengalaman internasional juga menjadi hal yang penting. Banyak pemain Indonesia masih minim pengalaman menghadapi tim kuat di level Asia maupun dunia. Laga melawan Arab Saudi menjadi pelajaran berharga. Bagaimana menghadapi pressing ketat, memanfaatkan peluang terbatas, dan menjaga ritme permainan di bawah tekanan tinggi. Pengalaman ini akan sangat berguna saat menghadapi tim lain di kualifikasi Piala Dunia ke 2026. Selain itu, kesiapan fisik menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Indonesia harus memastikan stamina pemain terjaga, mampu bertahan sepanjang pertandingan, dan memiliki energi untuk melakukan serangan balik cepat. Latihan fisik yang terstruktur, pemulihan optimal, dan manajemen pemain menjadi hal yang wajib diperhatikan.
Tim yang kelelahan akan mudah kehilangan fokus, membuat kesalahan, dan kebobolan gol lawan. Strategi lainnya adalah memanfaatkan pertandingan kandang. Bermain di kandang sendiri memberikan keuntungan psikologis dan dukungan supporter. Timnas Indonesia bisa memaksimalkan peluang ini untuk meraih kemenangan sekaligus meningkatkan selisih gol. Atmosfer stadion yang mendukung akan membantu pemain tetap termotivasi dan fokus pada permainan. Selain itu, analisis lawan melalui teknologi dan data bisa menjadi senjata ampuh. Video analisis pertandingan lawan, tracking pergerakan pemain, hingga statistik tembakan dan penguasaan bola dapat membantu pelatih membuat keputusan yang lebih tepat. Dengan pemanfaatan data, tim bisa menyesuaikan strategi secara cepat sesuai kondisi pertandingan dan lawan yang dihadapi. Tidak kalah penting adalah kepemimpinan di lapangan. Kapten dan pemain senior memiliki peran vital dalam mengatur ritme permainan, memberi arahan, dan menjaga motivasi tim saat menghadapi tekanan. Kepemimpinan yang kuat akan membantu tim tetap kompak, disiplin, dan percaya diri, terutama saat menghadapi tim yang lebih berpengalaman. Selain itu, dukungan supporter dan media juga memengaruhi performa tim. Kritik yang konstruktif akan membantu pemain dan pelatih mengevaluasi kekurangan, sementara dukungan positif meningkatkan motivasi. Atmosfer yang mendukung akan mempermudah implementasi strategi pelatih dan membantu pemain tetap fokus menghadapi laga penting. Satu lagi faktor penting adalah pembinaan pemain muda. Timnas Indonesia harus menyiapkan generasi baru yang memiliki skill teknis, pemahaman taktik, dan mental bertanding yang baik. Akademi sepak bola dan program pembinaan usia dini menjadi investasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi tim nasional. Pemain muda yang berpengalaman sejak dini akan lebih siap menghadapi kompetisi internasional dan berkontribusi optimal di kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Koordinasi antar lini juga menjadi faktor penting. Formasi yang bagus tidak akan efektif jika pemain tidak memahami peran masing-masing atau tidak memiliki komunikasi yang baik. Latihan intensif dengan fokus pada pergerakan tanpa bola, komunikasi antar pemain, dan pola serangan bersama menjadi kunci efektivitas strategi. Dalam konteks Indonesia, membangun chemistry antar pemain menjadi tantangan karena sebagian besar pemain baru sering jarang bermain bersama di level internasional. Selain itu, pemanfaatan peluang dan serangan balik menjadi strategi yang harus dikuasai. Indonesia harus mampu memanfaatkan setiap kesempatan yang muncul, termasuk tendangan sudut, bola mati, dan serangan cepat. Serangan balik yang terorganisir bisa mengejutkan lawan, menciptakan peluang, dan meningkatkan peluang kemenangan. Skenario realistis lainnya adalah mengincar hasil seri atau kekalahan tipis dari tim kuat, sambil memastikan kemenangan melawan tim yang lebih lemah. Sistem perhitungan poin dan selisih gol memberikan peluang bagi tim yang konsisten meraih hasil maksimal di pertandingan berikutnya. Dengan perencanaan matang dan strategi adaptif, Indonesia masih memiliki peluang lolos meski awalnya kalah dari Arab Saudi. Selain itu, penguatan mental tim saat menghadapi tekanan tinggi sangat penting. Pemain harus mampu tetap tenang, fokus, dan tidak panik saat menghadapi tekanan lawan. Latihan simulasi tekanan, psikologi olahraga, dan pembinaan mental dapat membantu meningkatkan ketahanan mental pemain. Mental kuat akan membuat pemain mampu bertahan di bawah tekanan lawan, tetap kreatif, dan menjaga disiplin taktik. Dengan semua langkah ini formasi yang tepat, pemanfaatan kekuatan pemain, strategi adaptif menghadapi lawan, koordinasi antar lini, pengalaman internasional, kesiapan fisik, kepemimpinan, dukungan supporter, analisis data, dan pembinaan pemain muda Timnas Indonesia memiliki fondasi yang kuat untuk tetap memiliki peluang lolos ke Piala Dunia ke-2026. Kekalahan dari Arab Saudi memang pahit, tetapi bukan akhir dari segalanya. Semua ini memberikan pelajaran berharga untuk memperbaiki strategi, meningkatkan performa, dan membangun tim yang lebih kompetitif. Jadi sahabat Cek Fakta, meskipun Timnas Indonesia kalah dari Arab Saudi, masih ada jalan untuk lolos ke Piala Dunia ke-2026. Kuncinya adalah strategi yang tepat, pemanfaatan peluang, mental yang kuat, koordinasi tim yang solid, dan pembinaan pemain muda. Kekalahan hanyalah sebuah pelajaran, bukan akhir dari mimpi besar Indonesia. Terima kasih telah menyimak analisis lengkap ini. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe Cek Fakta untuk update prediksi,
analisis, dan fakta seputar sepak bola Indonesia dan dunia. Terus dukung Timnas Indonesia, karena perjalanan menuju Piala Dunia masih panjang, penuh tantangan, dan syarat harapan. Sampai jumpa di video berikutnya.